5 calon manajer koperasi meninggal dunia. Bukan saat mengelola koperasi, bukan juga saat praktik bisnis, tapi saat menjalani latihan dasar militer. Pertanyaannya, memang apa hubungannya mengelola koperasi dengan latihan ala tentara? Sebelum masuk ke polemiknya, kita perlu paham dulu apa itu SPPI. Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia atau SPPI merupakan program rekrutmen pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Pada angkatan 2026 sekarang, sekitar 35.000 lulusan sarjana direkrut untuk dipersiapkan menjadi calon manajer di dua program pemerintah saat ini, yakni Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP, serta Koperasi Nelayan Merah Putih atau KNMP. Jadi untuk info awal ini sudah jelas ya, mereka bukan direkrut untuk menjadi prajurit TNI. Sejak awal rekrutmen, informasi mengenai adanya pendidikan bela negara dan latihan dasar militer sebenarnya sudah tercantum sebagai bagian dari tahapan program SPPI. Artinya, komponen tersebut memang merupakan bagian dari desain program, bukan kebijakan yang baru muncul di tengah pelaksanaan. Nah, setelah lulus, mereka akan ditempatkan sebagai manajer operasional koperasi. Tugasnya meliputi mengelola administrasi, keuangan, operasional usaha, digitalisasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tapi yang bikin publik bingung sebelum bertugas, seluruh peserta diwajibkan mengikuti pendidikan selama sekitar 45 hari. Isinya terdiri dari pelatihan manajerial, pembinaan bela negara, serta latihan dasar militer atau Latsarmil yang dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan TNI. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai kegiatan seperti pembinaan disiplin, latihan fisik, baris berbaris, dan pembentukan karakter. Juga materi bela negara sesuai kurikulum yang disusun TNI. Masalah mulai muncul ketika satu persatu peserta dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Hingga 27 Juni 2026, Kementerian Pertahanan mengkonfirmasi sudah ada 5 peserta SPPI yang meninggal dunia. Korban pertama adalah Yonanda Muhammad Taufik. Menurut hasil pemeriksaan medis, Taufik meninggal akibat kardiak arrest atau henti jantung setelah sebelumnya mengikuti kegiatan jalan kaki. Korban kedua adalah Anissa Muyasaroh. Dia dinyatakan meninggal akibat heat stroke atau serangan panas setelah sempat mengeluhkan sesak napas dan mual. Korban ketiga adalah Novia Rahmadani Sihotang. Berdasarkan keterangan resmi Kemhan, Novia mengalami komplikasi tuberkulosis atau TB setelah dirawat secara intensif di rumah sakit. Kemudian korban keempat adalah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Kemhan jelasin bahwa Rifki mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis dengan riwayat hipertensi dan obesitas. Sementara korban kelima adalah Nola Diasari. Awalnya, dia masih mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas tanpa keluhan. Namun pada sore hari, dia mengeluhkan sesak nafas dan badan terasa panas. Setelah dirujuk ke rumah sakit, Nola mengalami henti jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemhan, Majen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya para peserta. Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI, ujarnya. Dia juga jelasin bahwa seluruh peserta yang meninggal telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti pelatihan. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruhnya telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan, ucapnya. Dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis selanjutnya. Meski begitu, bertambahnya jumlah korban membuat kritik publik semakin keras. Sebagian kalangan mempertanyakan, apakah proses pemeriksaan kesehatan sudah cukup menyeluruh untuk memastikan peserta siap menjalani aktivitas fisik selama pendidikan? Dan pertanyaan yang paling banyak muncul adalah, apa hubungannya latihan dasar militer dengan pekerjaan sebagai manajer koperasi?
Kalau melihat tugas seorang manajer koperasi, kompetensi yang dibutuhkan lebih banyak berkaitan dengan kepemimpinan organisasi, pengelolaan keuangan, juga pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, hingga kemampuan bisnis. Karena itu, banyak pihak menilai pelatihan fisik ala militer kurang relevan dengan pekerjaan yang nantinya akan dijalankan. Salah satu kritik keras diutarakan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Alih-alih mempertanyakan relevansi, Usman bahkan meragukan bahwa seluruh peserta telah lolos pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan dimulai. Dia juga mendorong dibentuknya tim investigasi independen agar penyebab kematian para peserta dapat diketahui secara transparan. Kritik serupa datang dari pakar kebijakan publik UGM, Agustinus Subarsono. Menurutnya, koperasi dibangun di atas prinsip partisipasi dan musyawarah, sedangkan sistem militer lebih mengedepankan komando dan hierarki. Karena itu, dia menilai pendekatan tersebut berpotensi kurang sesuai dengan karakter organisasi koperasi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang beranggotakan Imparsial, Kontrasial BHI, dan Amnesty International Indonesia juga mendesak agar program Latsarmil dihentikan. Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, ucap Ardi Manto Adiputra dari Imparsial, bukan melalui latihan militer, lanjutnya. Gak cuma itu, anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, juga ikut meminta evaluasi terhadap program pelatihan ini. Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di koperasi desa, maka fokus utamanya sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, ucap Hasanuddin. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki pandangan berbeda. Majen TNI Ketut Gedewetan Pastia juga pernah menegaskan bahwa Latsarmil bagi peserta SPPI bukan bertujuan untuk membentuk mereka menjadi prajurit atau anggota militer. Menurut Ketut, pelatihan tersebut diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, juga kemampuan bekerja dalam tekanan serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Dia menjelaskan bahwa semua kemampuan itu dinilai penting karena para peserta akan mengelola koperasi yang berkaitan dengan perputaran ekonomi masyarakat. Di tengah polemik itu, muncul pula isu lain yang ramai dibahas di media sosial. Beredar klaim bahwa peserta yang mengundurkan diri dari program harus membayar denda hingga 100 juta rupiah. Tapi hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat dipastikan sebagai aturan yang berlaku bagi seluruh peserta. Memang beredar dokumen yang memuat klausul penggantian biaya pendidikan dalam kondisi tertentu. Tapi Kementerian Pertahanan belum memberikan penjelasan resmi yang memastikan bahwa semua peserta otomatis dikenai denda sebesar itu jika mengundurkan diri. Kami di Gerakan PIS menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga korban dan berharap mereka mendapatkan pendampingan serta penjelasan yang transparan. Tapi kalau melihat persoalan ini secara lebih utuh, perdebatan utamanya bukan soal apakah latihan militer itu baik atau buruk. Yang lebih penting adalah apakah metode pelatihan yang dipilih memang paling relevan dengan kompetensi yang ingin dibangun. Kalau tujuannya mencetak manajer koperasi yang profesional, wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah desain pelatihan ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Termasuk apakah pendekatan tersebut sudah efektif membentuk karakter yang diharapkan sekaligus mampu menjamin keselamatan seluruh peserta selama pendidikan. Di sisi lain, PIS tetap mendukung langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Justru karena tujuan program ini penting, pelaksanaannya juga harus terus dievaluasi agar semakin baik. Mulai dari standar pemeriksaan kesehatan, pengawasan medis selama pelatihan, prosedur keselamatan, hingga relevansi metode pembinaan yang digunakan. Selama proses evaluasi masih berlangsung, kita juga perlu menghindari kesimpulan yang terlalu cepat tanpa didukung fakta yang lengkap. Kritik tentu diperlukan, tapi akan lebih jauh bermanfaat jika disampaikan berdasarkan data dan tujuan memperbaiki kebijakan, bukan sekedar menyalahkan pihak tertentu. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari tujuan yang ingin dicapai,
tetapi juga dari bagaimana pelaksanaannya mampu melindungi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Yuk, kita dorong investigasi kasus kematian ini secara objektif dan evaluasi program SPPI.